Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku sehobi, kita bertemu kembali ya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan dari teman kita yang masuk di kolom komentar. Nama akunnya adalah Stefanus Senator Agung M. M ini apa ya? Nah, beliau bertanya seperti ini. Bang, buat konten tipis-tipis dasar yang harus dilakukan bagi para pemula jika ingin pelihara murai batu untuk lomba. Makasih ya bang. Salam Kicau Mania Nusantara. Salam metal. Nah gitu ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang baru mulai bermain di murai batu gitu ya, yang mungkin sebelumnya bermain lobot gitu ya, ataupun burung yang lain, dan ini kok tertarik ketika melihat murai batu, entah itu dari temen, entah itu dari tetangga, entah itu karena terpesona karena dia cara menari ataupun dia cara bernyanyi. Nah seperti itu dia tertarik, maka dia ingin memiliki dan merawat serta nantinya akan dibawa ke gantangan biar juara, biar bekerja. Nah itu seperti apa? Tentunya juga kita harus tahu dulu prosedurnya itu seperti apa. Wah, prosedur kayak mau ngelamar kerjaan aja ya. Jadi tentunya kita juga harus mempunyai planning, rencana. Nah, kita mau apakan murai batu tersebut? Kan gitu ya. Makanya kita beli yang murah saja ya, ibaratnya ini cuman gacoran, dia sudah medang gitu ya. Nah, karena ini juga ngirit, tetapi di sini kalau kita merawat burung murai batu yang harganya murah, kemudian dia bukan terah ataupun anakan dari indukan yang berprestasi, tetapi dia mampu merawat, kemudian dia mampu membuat dia kerja di lapangan, tentunya ini adalah kepuasan tersendiri ya. Jadi nggak heran kalau teman-teman belinya itu sudah mahal, kemudian dia sudah sering juara di gantangan. Nah itu kan ibaratnya dari segi kita itu mencari ilmu ataupun kita mempelajari kesulitan-kesulitan dalam kita merawat murai batu. Nah di situ tingkatnya lebih bagus ya ketika kita memelihara murai batu yang cuman kita sebut adalah sayur gitu ya. Nah jadi kita harus memiliki pemikiran-pemikiran yang nantinya akan kita lakukan agar murai batu tersebut bisa jalan di gantangan ya. Jadi bagaimana caranya gitu ya? Langkah pertama kita itu apa Nah itu ya. Nah jadi langkah pertama kita harus kenali dia dulu ya. Kenalan gimana Apa harus jabat tangan? Ya enggak lah ya. Jadi kita harus mengenalinya tentunya dari gerak-gerik dia, tingkah laku dia di harian gitu ya. Misalnya kita harus tahu bagaimana cara dia itu mandi ya. Kan ada tuh ya. Jadi dia mandi, umpamanya dia itu ada yang lama, ada yang sebentar ya. Intinya agar kita itu bisa memberikan dia itu mandinya itu berkualitas, mandinya itu biar dia puas ya. Kenapa kita harus tahu itu? Kalau kita ketahui cuman dia loncat, setelah mandi dia loncat, berarti dia ingin di stop. Tetapi ada pula karakter murai batu yang dia loncat, setelah itu dia mandi lagi. Nah di situ ada itu ya. Jadi beda-beda, dari situ saja sudah berbeda, dan di situ kita wajib ketahui. Nah seperti itu ya. Kemudian kita harus kenal juga yang namanya adalah dia itu cara gacornya atau waktu gacornya itu pas di jam berapa. Ada yang dia bunyi cuman ngeriwik di pagi hari mungkin, kemudian di siangnya dia cuman diam. Kemudian ada juga murai batu yang dia gacor dalam sehari, kan kayak gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa dia itu gacor adalah dia itu sedang ngomong, ada maknanya tentunya ya. Gacor sendiri ada yang itu adalah cara dia menguasai daerah tertentu, rumah kalian. Ada juga yang dia gacor berarti dia itu mencari pasangan
menarik perhatian pasangan, walaupun mungkin rumah kalian itu tidak ada betinanya, tetapi itu sudah insting alami dia. Kemudian ada pula gacor dia tampilkan karena dia sedang bermasalah. Nah, dari semua itu kita akan ketahui setelah kita tahu makna dan fungsi rawatan yang kita berikan. Misalnya adalah pengembunan, kemudian pemandian, penjemuran, sauna, pemasteran, ekstra puding, pengkerodongan, ablak. Nah, dari poin-poin tersebut ya, itu adalah ilmu dasar. Ilmu dasar dalam kita mengenal burung murai batu kita, gitu ya. Dan rawatan tersebut tentunya akan kita berikan bahwa tujuan kita memelihara murai batu itu agar bisa jalan di gantangan, itu dia bisa sehat fisik dan sehat mental, ya. Nah, apakah kita berikan semuanya rawatan tersebut? Tentunya tidak, ya. Ini menyesuaikan dengan kemauan serta kebutuhan dia, ya teman-teman ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu maknanya seperti apa, fungsinya seperti apa. Nah, di situ ya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu maknanya pengkerodongan, maknanya pemandian, pengumbaran, penjemuran, sauna, ekstra puding, nah itu bisa cek di channel ini, gitu ya. Jadi kita wajib mengetahui itu. Kalaupun teman-teman mempunyai rekan ataupun mungkin teman kalian juga memelihara murai batu, nah di situ teman-teman bisa mencari saran ataupun bertanya kepada teman kalian, gitu ya. Murai batu kita mandikan itu untuk apa, gitu ya? Fungsinya mandi itu apa? Nah, di situ ya. Jadi kalian bisa tanya ke teman kalian. Itu kalau ada teman kalian yang welcome, dalam arti dia itu mau ataupun bersedia dalam memberikan penjelasan, gitu ya. Tetapi juga harus punya alasan kenapa dia memberikan jawaban seperti ini. Nah, itu ya, agar kita itu paham. Dan kita kalau dalam awal-awal merawat murai batu, tentunya juga jangan memikirkan apa itu over birahi, over emosi, stamina. Jangan pikirkan itu dulu ya, karena hal yang wajib yaitu rawatan sehari-hari kita harus tahu dulu maknanya seperti apa, fungsinya seperti apa. Nah, dari situ kalau kita sudah ketahui, maka otomatis kita akan mengenal murai batu kita. Kemudian kita pun bisa menganalisa yang nantinya murai batu yang kita gantangkan, dia pasti memperlihatkan tingkah laku atau perilaku yang berbeda-beda. Nah, dari situ kita bisa pahami karakter dia, ya. Apakah dia karakternya itu emosinya itu rendah, sedang ataupun tinggi. Nah, di situ nantinya kita bisa perbaiki di rawatan seminggu ke depan. Nah, setelah kita memahami makna dari rawatan-rawatan tersebut, maka langkah selanjutnya kita bisa bawa ke dia ke gantangan, gitu ya. Karena kita akan mengetahui hasil dari rawatan yang kita berikan. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa murai batu ini saya rawat seperti ini, mungkin ke arah pemandian, mungkin ke jor ekstra puding, kemudian mungkin ke nol ekstra puding, kok di rumah memperlihatkan perilaku yang seperti ini. Nah, ini artinya apa ya Om? Nah, jangan seperti itu ya, karena tujuan kita adalah nantinya kita bawa ke lomba. Jadi analisa akan didapatkan dari rawatan dan tentunya dari perilaku setelah dia digantangan, setelah dia ketemu banyak musuh. Nah, seperti itu kan ya. Jadi jangan terlalu menyimpulkan terlalu dini, gitu ya. Sudah mungkin di rumah ngelowo, udah di situ sudah bingung cari cara solusi bagaimana mengatasi murai batu yang ngelowo, padahal di situ belum tentu ngelowo di rumah ataupun ke perawatnya itu akan juga ngelowo di gantangan, gitu ya. Jadi jangan dibuat susah lah ya dalam merawat burung murai batu itu, gitu ya. Jadi untuk kesimpulannya,
awal mula dalam kita merawat murai batu, tentunya kita harus tahu dulu rawatan tersebut ya, entah itu embun, pemberian extra fooding, mandi, jemur, sauna dan lain-lain. Kita harus ketahui fungsinya, kita harus ketahui maknanya ya. Jangan langsung ke over birahi, over emosi, mental, jangan seperti itu. Karena kalau kita memiliki cara step by step, maka kita akan lebih mudah dalam memahami, mengenali burung murai batu kita. Nah, oke ya teman-teman, mungkin cukup itu dulu ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.